Hormati Ibu Sekjen Suharti. Terima kasih Pak Raka, mohon maaf tadi Ya. tidak kelihatan. Terima kasih sudah bisa hadir bersama kami. Terima kasih. Pak Fatur Rahman dari Noren ya Pak. Terima kasih. Mohon izin salam dari asisten deputi kami yang baru ya, karena memang di Menpan kemarin ada perubahan struktur organisasi juga. Beberapa eselon 2 ada yang bergabung ya, seperti pengaduan masyarakat saat ini sudah tidak lagi di deputi RB tapi pindah ke pelayanan publik, jadi ada sedikit perubahan ya. Rumusan kebijakan tadinya hanya satu, sekarang dibagi dua antara rumusan kebijakan untuk reformasi birokrasi sendiri dan ada juga untuk akuntabilitas kinerja dan juga untuk pengawasan. Jadi izin tadi asisten deputi kami menyampaikan salam Pak Andi Rahadian. Mohon maaf tidak bisa mendampingi. Saya coba share screen. Ya, jadi tadi sudah cukup banyak disampaikan oleh Ibu Sekjen tentang seperti apa Permenpan yang baru ini ya, Permenpan 88 tahun 2021 sebagai dasar pedoman evaluasi aktif kita. Jadi memang sebetulnya latar belakangnya ya, jadi pedoman yang sebelumnya itu tidak cukup mudah untuk dilaksanakan pada saat ini. Memang karena pedoman yang lama di Permenpan 12 yang kita lihat ya, itu memang sudah cukup lama ya, Permenpan 12 tahun 2015 tentang pedoman evaluasi aktif sudah sekitar 5-6 tahun. Jadi sudah banyak perubahan, terutama juga di pemerintah daerah yang saat ini banyak sekali aturan-aturan dari Mendagri. Kemudian juga masih banyak instansi pemerintah yang belum menyusun pedoman internal karena belum jelas memahami pedoman sebelumnya. Dan juga gambaran untuk minimum requirement. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Ibu Sekjen seperti apa itu untuk mendapatkan AA, A, BB, B, CC, C, D, dan E. Ini ada sebetulnya minimum requirement, syarat-syarat untuk mencapai predikat. Kemudian juga laporan hasil evaluasi atau LHE ini belum dapat didukung secara langsung dengan lembar kerja evaluasi. Jadi seperti terputus antara lembar kerja evaluasi dengan laporan hasil evaluasinya. Jadi kita memang dalam pedoman yang baru ini diupayakan agar kita bisa lebih istilahnya datang gadgetable gitu ya, dengan menggunakan gadget saja kita datang ke suatu instansi, kita bisa lakukan penilaian dan juga diharapkan bisa keluar draft laporan hasil evaluasinya. Kemudian juga perlu pedoman baru dengan metode dan teknik evaluasi yang lebih sederhana dan menyesuaikan perkembangan zaman, perlu adanya otomatisasi. Nah, sebetulnya Bapak Ibu sekalian ya, perlu kami sampaikan bahwa Permenpan yang terbaru ini, Permenpan 88 ini sifatnya lebih pada untuk eksternal, artinya untuk evaluator dari Kemenpan. Jadi untuk instansi pemerintah ya, misalnya nanti Kemendikbudristek ingin mengadopsi ya, tentu perlu penyesuaian-penyesuaian. Ya, tidak masalah kita menggunakan misalnya Permenpan 12 yang lama, tapi tentu ada penyesuaian karena saat ini hanya 4
komponen yang dinilai ya capaian sudah tidak dinilai lagi karena sudah termasuk di dalam 4 area tadi. Kita masih lihat. Yang pertama memang LKE belum cukup kondisional untuk disampaikan dalam LAE. Kemudian juga pengisian LKE dianggap cukup rumit ya karena kita terutama teman-teman dari inspektorat ya kita harus melihat per kriteria ya subkomponen tadi ya. Kita perlu banyak yang dievaluasi ya misalnya semakin banyak core business dari suatu kementerian lembaga ya tentu nanti akan semakin banyak yang dijadikan sampel. Ini kita perlu waktu yang lama, sedangkan waktu evaluasi ini terbatas dan juga evaluatan ya SDM kami juga terbatas. Kemudian berikutnya adalah LKE belum membuat gambaran minimum requirement untuk dapat mendukung evaluator memprediksi atau menargetkan evaluatan di dalam kelas apa di dalam evaluasi atau aktivitas kinerja sesuai dengan informasi awal yang diperoleh. Memang terutama di instansi pemerintah daerah ya, itu untuk minimum requirement-nya misalnya nilai B ya itu kami persyaratkan sepertiga dari dinas atau badan yang ada di kabupaten, kota atau provinsi tersebut harus juga mengadopsi sistematik yang sudah cukup baik. Ya. Nanti begitu BB kita tambah lagi menjadi 2/3. Ini hal-hal seperti inilah yang belum terakomodir di dalam LKE sesuai dengan Permenpan yang lama. Di dalam LKE yang baru ini kita sudah mengkondisikan ya dapat disampaikan melalui LHE sehingga seharusnya dapat dengan mudah menuangkan informasi dari LKE ke dalam LHE. Kemudian juga pengisian LKE tadi disederhanakan. Jadi kita tidak langsung tidak melakukan penilaian lagi di kriteria, tapi langsung pada penilaian pada subkomponennya. Kemudian karena subjektivitas yang cukup tinggi, ya, dibutuhkan kehandalan evaluator ya. Artinya professional judgment dalam hal ini sangat diperlukan. Artinya dengan pelatihan dan pengalaman yang memadai tentu evaluator ini dapat memberikan penilaian ya, atau predikat suatu instansi pemerintah. Kemudian juga LKI yang sudah mempertimbangkan gambaran minimum requirement tadi ya, dapat digunakan oleh evaluator dalam memprediksi atau menargetkan evaluatan ke dalam kelas dalam evaluasi aktivitas kinerjanya. Nah ini kalau kita lihat di kerangka ya penyusunan pedoman tadi di bab 1 ya ada belakang ya, pengertian tujuan ruang lingkup kerangka logis, kemudian juga ada perancangan desain evaluasi ya, metode dan teknik evaluasi, sumber daya, instrumen dan alat evaluasi, kemudian di bab 3 ya mekanisme pelaksanaan evaluasi, ada istilah pra-evaluasi dan juga ada pelaksanaan evaluasi sendiri. Kemudian di bab 4 ada pelaporan dan pengkomunikasian hasil evaluasi. Jadi hasil potret kita di dalam LKE tadi dituangkan dalam LHE ya, untuk memberikan gambaran kepada evaluatan atau instansi pemerintah yang kami evaluasi siapa potretnya tadi ya, area of improvement tadi, area-area perbaikan yang sudah dilihat ya di dalam LKE. Jadi bisa di potret di dalam LKE. Dan di bab 5 untuk ini adalah kerangka logis ya. Jadi rumusan tujuan evaluasi ya, dan penentuan ruang lingkup, ya, perencanaan desain, mekanisme pelaksanaan evaluasi dan pelaporan itu sendiri. Nah di dalam perumusan ya tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Sekjen tadi
memang ada tujuan umum, tujuan khusus ya, kita sebenarnya ingin memperoleh informasi tentang implementasi sakit di instansi pemerintah, kemudian juga menilai tingkat implementasi sakit itu sendiri, menilai tingkat akuntabilitas kinerja, dan memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi sakit, serta memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Jadi memang kalau kita lihat beberapa waktu lalu ya, pada awalnya sakit ini seluruh instansi pemerintah menyampaikan dokumen laporan kinerjanya, itu istilahnya lakib. Jadi Menpan melakukan evaluasi terhadap lakibnya. Tapi sesuai dengan perkembangannya ya, setelah laporan kinerja itu sudah mulai secara kontinu disampaikan secara teratur ya, baru dokumen-dokumen tadi dilengkapi dengan dokumen-dokumen perencanaan yang lain. Mulai dari kalau untuk instansi pemerintah pusat, ya, Renstra-nya, ya, di Pemda, mulai dari RPJMD-nya, ya, dan seluruh dokumen-dokumen yang terkait. Kemudian juga di penentuan ruang lingkup, kita lihat penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras, dan juga penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan. Ini adalah penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas pencapaian kinerja, dan penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata dampak dalam peningkatan implementasi sakit, dan juga penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lain. Ya, tentu ini nanti kita bicara tentang kualitas ini, kita bisa melihat di Permenpan 89. Jadi di dalam Permenpan 89 tentang penjenjangan kinerja instansi pemerintah ya. Jadi mohon maaf, tadi ada 3 aturan baru ya, Permenpan 88, 89, dan 90. Tadi ya, 88 tentang pedoman evaluasi aktif, kemudian 89 tentang penjenjangan kinerja instansi pemerintah, dan yang 90 ada tentang pembangunan dan evaluasi zona integritas menuju WBK WBBM. Kemudian ada satu lagi mengenai satu lagi adalah Menpan ya, tentang kode etik evaluator. Ini memang lebih sifatnya lebih kepada internal evaluator di Menpan ya, bagaimana attitude mereka dalam melakukan evaluasi tadi. Dan berikutnya perencanaan desain evaluasi, ada metodologi pragmatis, budaya instrumen dan evaluasi, dan SDM, ya, perencanaan evaluasi, pelaksanaan evaluasi, dan evaluasi. Kemudian juga mekanisme pelaksanaan evaluasi, ya, kemudian pra evaluasi dan evaluasi, dan pelaporan serta pengkomunikasian hasil evaluasi. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa evaluasi memang saat ini dilakukan oleh Menpan ya, artinya untuk kementerian, lembaga, Pemda ya, itu dilakukan oleh Menpan, dapat dibantu oleh kementerian, lembaga, dan Pemda, dengan penunjukannya dilakukan dengan surat keputusan Menpan RI. Ya. Beberapa waktu yang lalu kami bekerja sama dengan BPKP ya, untuk melakukan evaluasi baik pemerintah pusat ataupun Pemda ya, dan juga kami bekerja sama dengan Inspektorat Pemerintah Provinsi ya, untuk melakukan evaluasi beberapa kabupaten kota yang ada di provinsi tersebut. Ini adalah pelaksanaan evaluasi. Jadi kita lihat nanti di level ya, kementerian ya, lembaga, pemerintah provinsi, ya, dan juga kota ataupun kabupaten ya, itu dapat melakukan evaluasi ya, dengan kebijakan yang mengacu pada Permenpan 88 tahun 2021, maaf, bukan 2022 tapi 2021.
dengan dibantu oleh tim evaluator dari masing-masing kementerian lembaga. Jadi silakan nanti mengembangkan seperti apa berdasarkan dengan Permenpan 88 ini. Artinya kita bisa melakukan evaluasi pertama untuk unit-unit kerja yang levelnya mungkin seperti Kementerian Dikbudristek ini yang sangat luas sekali ya jangkauannya ya, dan juga sangat banyak ya unit kerjanya. Tentu kita bisa mengembangkan lebih dulu ya, dibantu oleh tim evaluator dari Inspektorat Jenderal dari Evaluasi Internal, perbaikan manajemen kinerja dan peningkatan efektivitas kinerja, khususnya dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan secara berkala. Ini adalah bobot nilai akuntabilitas kinerja tadi. Jadi kalau dulu tadi sudah disampaikan ya, ada 5 ya, ada perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian. Ya saat ini hanya 4 saja dinilai. Kemudian juga kita lihat dari subkomponen tadi ada keberadaan, kualitas dan pemanfaatan. Keberadaan ini artinya memang kita akan melihat ya apakah dokumen-dokumen tadi ada ya. Kalau dahulu ya istilahnya pemenuhan ya, pemenuhan itu memang sifatnya lebih rigid ya. Artinya pemenuhan itu apakah dokumen itu sudah ada ditetapkan dengan SK misalnya keputusan dari mungkin dari level unit eselon 1 atau menteri ya, atau kalau di Pemda dari gubernur atau wali kota ataupun bupati ya. Tapi di sini saat ini kita menggunakan istilah keberadaan. Artinya bisa saja draft itu menjadi dokumen-dokumen yang sah ya. Misalnya seperti pohon kinerja yang dibuat oleh teman-teman dari Kementerian Lembaga atau Pemda ya, yang menjadi sebuah dokumen yang bisa menjadi bahan penilaian dari menjadi dasar bentuk cascading ya, dari sebuah kinerja ya. Karena kita menentukan kinerja tadi dengan menyusun sebuah pohon kinerja, dokumennya tadi tentu merupakan sebuah kertas kerja yang keberadaannya nanti diakui sebagai mendukung komponen-komponen dari sistematik. Dan dari kualitas ya, tadi juga sudah disampaikan Sekjen bahwa kita sudah tidak lagi bicara tentang hanya sekedar produk saja atau output, tapi juga bagaimana tadi mendorong misalnya tadi kualitas lulusan kita ya, lulusan dari suatu Direktorat Jenderal Vokasi misalnya ya, bisa menelurkan alumni-alumni yang dalam waktu sekian bulan atau sekian lama ya, itu bisa ditargetkan bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang tinggi atau bisa bekerja di industri atau sesuai dengan pendidikannya atau berwira swasta. Nah ini menjadi ukuran-ukuran kinerja yang menjadi ukuran dari kualitas tadi. Kemudian juga dokumen-dokumen tadi juga dimanfaatkan ya, artinya dalam mengawal program dan kegiatan tadi harusnya juga terlihat kemanfaatan dari ini adalah pembagian dari komponen dan subkomponen ya, yang nanti kita tidak lagi detail di dalam kriteria, tapi memang diperlukan professional judgment di sini dalam menilai misalnya untuk perencanaan kinerja yang bobotnya 30 ini ya, apakah perencanaan telah tersedia ya, ini
memenuhi standar yang baik, yaitu mencapai hasil yang spesifik, measurable, attainable, relevan, dan time-bound. Ya. Kemudian juga menggunakan penyelarasan, cascading, dan memperhatikan kinerja bidang lain. Dan juga perencanaan kinerja dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang izin, suara saya masih terdengar ya Bapak Ibu ya? Itu sih Pak Raka. Ya, terima kasih. Nggak smooth gitu. Ya, takutnya nanti sudah ngomong lama, putus. Kedengeran sih, tapi dia agak kurang jelas aja seperti itu. Oh iya ya Bu. Kayak banyak Sudah gangguan. 100% ya. Iya. Ya. Ya. Dan berikutnya untuk dokumen perencanaan kinerja yang telah tersedia ya, ini tadi kita juga untuk keberadaannya tadi kita melihat secara garis besar ya, apakah kriteria-kriteria ini juga sudah terpenuhi. Artinya kalau dahulu di dalam lembar kerja evaluasi yang lama itu memang sangat detail dalam menetapkan poin-poin yang harus dinilai terkait dengan kriteria. Nah, saat ini memang lebih disederhanakan seperti ini ya. Jadi kalau sudah ada dokumen-dokumen ini, ya tentu ini mendukung untuk subkomponen dokumen perencanaan kinerja telah tersedia. Ini untuk subkomponen dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik. Ya. Ini didukung dengan kriteria seperti ini ya, telah diformalkan, dipublikasikan tepat waktu, dan juga menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang belum dicapai. Ya. Tentu ini tadi ya, bagaimana kita sebagai evaluator nanti lebih banyak istilahnya berdiskusi ya dengan evaluatan ya, dan juga teman-teman dari Inspektorat Jenderal dalam mengawal sistem akuntabilitas kinerja di Mendikbud ini. Tentu data-data kita akan bekerjasama ya untuk mendapatkan sesuai dengan kriteria ini. Artinya Bapak Ibu tentu untuk mendapatkan penilaian yang baik ya, istilahnya tinggal melihat jawaban yang sudah disampaikan di dalam Permenpan 88. Dan di dalam perencanaan kinerja yang 30 tadi ada mengenai perencanaan kinerja apakah sudah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan tadi ya. Jadi kriterianya adalah 8 ini ya, yang akan ditetapkan mengacu pada kinerja yang ingin dicapai. Ini memang evaluator tentu nanti akan berdiskusi ya setiap hal yang mungkin dijadikan sampling tadi ya terkait dengan unit-unit kerja menjadi core business dari sebuah kementerian, lembaga ataupun pemerintah daerah. Dan rencana aksi ya dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala ya. Kita sudah menggunakan aplikasi ya untuk menyampaikan rencana aksi tadi. Artinya per triwulan biasanya itu akan terlihat di dalam aplikasi tadi apakah seluruh unit kerja memang mengisi capaian-capaian kinerja per triwulan. Dan perbaikan penyempurnaan dokumen perencanaan dan yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya, dan juga penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja dalam mewujudkan kondisi atau hasil yang lebih baik. Kemudian setiap unit memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan, dan setiap pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah. Kemudian di komponen kedua ini pengukuran kinerja 30 ya. Kalau dulu 25 sekarang dinaikkan
kan gitu. Jadi memang perencanaan dan pengukuran ini bobotnya sudah 60 sendiri ya Bapak Ibu. Artinya memang yang namanya kinerja itu evaluasinya lebih pada hal-hal yang belum terjadi ya. Biasanya kenapa Menpan lebih sering ya, memberikan rekomendasi misalnya memperbaiki sasaran dan indikator ya, karena itu hal-hal yang memang akan terasa dampaknya di masa yang akan datang. Misalnya tadi vokasi, misalnya tadi ya, indikatornya baru jumlah lulusan dari lembaga vokasinya, ya, itu kalau diubah menjadi berapa persen dari lulusan tadi yang bekerja di masyarakat, di industri, ya, berwira swasta, tentu dampaknya akan lebih terasa manfaatnya tadi. Jadi uang pemerintah ya, uang negara, uang APBN ini akan terasa manfaatnya jika ukuran-ukuran kinerja tadi memang dampaknya terlihat langsung. Sebenarnya tadi tidak hanya sekedar meluluskan, tapi juga bagaimana vokasi tadi mengawal agar peserta didiknya bisa bekerja di dunia industri ataupun di wira swasta ataupun melanjutkan ke pendidikan jenjang lebih tinggi, itu akan lebih terasa manfaatnya. Di sini perencanaan dan pengukuran inilah yang memang jauh lebih besar ya bobotnya dibandingkan dengan pelaporan. Kalau kita lihat pelaporan itu kan bobotnya hanya 15%, karena memang di dalam pelaporan itu kita hanya berbicara tentang masa lalu. Artinya misalnya kita sampaikan laporan kinerja 2021, kita perbaiki seperti apapun ya, dokumen-dokumen di dalam laporan kinerja 2021 tentu kinerjanya sudah tidak bisa lagi diperbaiki. Artinya misalnya kita sarankan agar mengubah indikatornya atau mengubah sasaran, itu sudah menjadi hal yang masa lalu, sehingga kinerjanya sudah tidak bisa lagi dirasakan oleh masyarakat, stakeholder kita. Jadi di sini kenapa perencanaan dan pengukuran ini bobotnya lebih besar ya, 60% sendiri dibandingkan dengan pelaporan dan evaluasi. Dan pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien, dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan. 7 kriteria lain kemungkinan terlibat, kinerja ditentukan telah relevan, dan data kinerja yang ditentukan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan, dan pengukuran kinerja dilakukan secara berkala, misalnya dengan aplikasi tadi, dan setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang dan memanfaatkan teknologi informasi. Kemudian pengukuran kinerja juga menjadi dasar dalam pemberian reward dan punishment serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien. Ya, ini memang kalau kami lihat sebagian besar kementerian lembaga itu sudah memiliki aturan-aturan main ya tentang pemanfaatan kinerja tadi menjadi alat ukur ya pemberian tukin tadi. Memang hanya penerapannya saja yang mungkin karena harus ada yang dilakukan penilaian per bulan ya, sehingga menyulitkan. Mungkin kita bisa melihat seperti di Kementerian Keuangan ya, mereka dalam menetapkan ukuran-ukuran indikator kinerja utama tadi, capaian-capaiannya itu memang istilahnya per tahun. Jadi capaian itu tahun ini dimanfaatkan untuk kemudian tunjangan di tahun berikutnya.
Kemudian pengukuran kinerja menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien. Ya. Beberapa kriteria ini, ya. Pimpinan selalu terlibat ya, dalam pengambilan keputusan, dalam hal ini dalam mengukur capaian kinerja, ya. Kemudian juga data kinerja yang dikumpulkan relevan untuk capaian kinerja yang diharapkan. Kemudian data kinerja yang dikumpulkan untuk capaian kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja dilakukan berkala. Ini tadi sudah ya tadi ya. Suaranya hilang Pak Raka. Ya, mohon maaf Bu. Ya, ya. Kemudian untuk pelaporan tadi ya Bu ya, ini memang kalau kita lihat bobotnya hanya 15% tadi ya kalau kita perhatikan memang karena pelaporan ini bicara tentang masa lalu, tentu kita tidak banyak ya memberikan nilai di sini ya, karena memang pelaporan ini istilahnya bicara tentang masa lalu, sehingga kita lebih banyak memberikan bobot tadi di perencanaan dan pengukuran. Di sini ada beberapa subkomponen tadi ya, dapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja, kemudian juga laporan kinerja telah memenuhi standar yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja. Ya, ini sebetulnya tidak terlalu banyak perubahan di dalam pelaporan kinerja. Ini kalau kita lihat per kriterianya ya untuk masing-masing komponen tadi ya, ini laporan kinerja disusun ya secara berkala, diformalkan, dipublikasikan ya, bisa di website kita ya, kemudian juga disampaikan tepat waktu. Kemudian standar-standar yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja tadi ya. Ya tentu ini kita harus melihat kembali ya seperti apa kondisi-kondisi. Artinya memang kalau selama ini terutama di pemerintah daerah ya, itu ada unit kerja di bawah bupati, wali kota atau gubernur ya, namanya bagian organisasi lah, atau biro organisasi. Nah, jadi mereka ini yang bertanggung jawab untuk penyusunan laporan kinerja wali kota, bupati ataupun gubernur. Jadi kalau nilai sakitnya rendah, ya, yang disalahkan adalah teman-teman dari bagian atau biro organisasi ini. Jadi seolah-olah mereka lah yang bertanggung jawab terhadap pelaporannya nilainya jatuh. Padahal bobot terbesar tadi adalah di perencanaan dan pengukuran. Artinya bagaimana kita menetapkan di dalam Renstra ataupun RPJMD-nya itu apakah sasaran-sasaran juga memang disusun ya untuk menghilangkan berbagai macam permasalahan, dan indikator-indikatornya juga harus smart. Nah inilah yang harusnya yang lebih bertanggung jawab adalah dalam hal ini adalah Bapedanya, atau kalau di kementerian biro perencanaan lah yang menetapkan ya, berbagai macam sasaran dan indikator tadi untuk tiap-tiap unit kerjanya tadi. Dan juga tidak kalah penting dalam menetapkan targetnya ya Bapak Ibu ya. Kemarin pada saat kami melakukan evaluasi zona integritas ya, untuk LPMP ya, salah satu LPMP itu memang kami sudah nilai sudah cukup bagus ya, tapi ternyata di dalam sakitnya tadi dalam penetapan targetnya agak terlalu rendah. Jadi target Renstra 5 tahunan itu sudah tercapai di tahun pertama. Nah, inilah yang kemarin ya, menjadi salah satu pertanyaan dari eselon 1, eselon 2 kami. Ini kenapa dalam menetapkan target juga terlalu rendah. Ya memang ada kesan kalau kita target tidak tercapai ya itu adalah kegagalan. Sementara kalau targetnya tercapai 100% atau lebih itu adalah
keberhasilan. Tapi kita kan juga harusnya melihat tren ya, tren dari suatu target tadi ya, dan juga seperti apa tahun lalu, dan juga kita bisa melihat kalau di pemerintah daerah itu mungkin suatu dinas yang sejenis ya antar kabupaten ya, itu bisa membandingkan ya. Artinya misalnya dinas pertanian dengan luas lahan 1 hektar berapa produksinya ya, itu kita bisa membandingkan dengan di kabupaten lain ya dinas pertaniannya seperti apa dalam menetapkan targetnya. Nah, ini hal-hal seperti inilah yang mohon Bapak Ibu dari Biro Perencanaan juga bisa mengawal besaran-besaran dari target masing-masing unit kerja tadi. Kemudian juga laporan memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya. Jadi memang siapa manfaat dari pelaporan tadi ya, apakah juga menjadi perhatian utama pimpinan ya, pedulian seluruh pegawai juga dimanfaatkan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja dan seterusnya. Ya. Kemudian di komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dikawal oleh teman-teman dari Inspektorat Jenderal, ini ada 3 subkomponen di evaluasi akuntabilitas internal ya telah dilaksanakan, dan juga dilaksanakan dengan secara berkualitas ya, dan memadai. Artinya memang kualitas ini kita mendapatkan pelatihan ya, yang secara berkala ya, bisa nanti dari Inspektorat Jenderal sendiri atau dari badan pelatihannya ya, ini silakan saja ya. Kemudian juga implementasi sakit telah meningkat karena evaluasi aktivitas internal ya, memberikan kesan yang nyata dalam aktivitas dan efisiensi kinerja. Dan di subkomponen yang pertama ya, evaluasi akuntabilitas ini sudah dilaksanakan ya, kita sudah punya pedoman teknis ya, evaluasi akuntabilitas kinerja internal ya, dan juga evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja ya, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan secara berjenjang. Kemudian di evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan SDM yang memadai tadi ya. Ini kita memiliki standar-standar evaluasi dan juga SDM yang memadai dilakukan dengan pendalaman yang memadai, artinya ada SOP ya di dalam evaluasi tadi, dan juga evaluasi dilaksanakan pada seluruh unit kerja, dan evaluasi dilaksanakan menggunakan teknologi informasi atau aplikasi. Kemudian implementasi sakit telah meningkat ya, karena evaluasi akuntabilitas kinerja internal, sehingga memberikan kesan yang nyata dalam efektivitas dan efisiensi. Jadi seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti ya, dan juga peningkatan implementasi sakit telah terjadi ya, dilaksanakan seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan juga hasil evaluasi dimanfaatkan dalam hal ini untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, dan juga dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja. Kemudian juga telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Tadi nilainya tadi, jadi memang
pengisian jawaban dilakukan pada subkomponen. Ya. Setiap subkomponen dinilai berdasarkan temuan kualitas dari kriteria ya, dengan pilihan jawaban sesuai dengan gradasi nilai. Jadi seperti ini penjelasan penilaian keberadaan. Kita lihat mereka berisi AA, A, B, dan seterusnya. Ya, dan ini adalah lembar kerja ya, yang saat ini kita sampaikan, ya, itu disederhanakan, ya, dengan, kita hanya melihat kepada 4 komponen, subkomponen, ya, dan kriteria tadi juga artinya lebih singkat waktu untuk pengisiannya tadi. Jadi untuk di Pemda ya kita seperti ini ya, jadi ada klaster-klaster ya, klaster utama, pendukung, klaster tambahan ya. Tentu kalau di instansi pusat nanti klaster utamanya tentu yang sesuai dengan kesepakatan antara evaluator dengan evaluatan ya. Biasanya kalau sudah namanya Direktorat Jenderal ya, itu tentu menjadi klaster utama. Tapi misalnya Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ya, Kementerian Keuangan ya, itu ini kita masukkan sebagai klaster-klaster pendukung, dan juga nanti klaster tambahan ya, tidak hanya terpaku pada unit eselon 1 saja, tapi juga nanti mungkin biru-birunya pun bisa kita sampaikan di klaster tambahan. Ini adalah interpretasi dari predikat ya, seperti apa AA ya, tertinggi ya, kemudian juga A, BB, B, CC, C, D, dan yang terakhir E ya. Memang biasanya ada beberapa kabupaten yang ya mungkin karena keterbatasan SDM ya, kemudian juga masalah seperti komunikasi ya, internet dan lain sebagainya ya, yang sehingga menyulitkan mereka. Kalau di kementerian lembaga kami lihat nilainya ya rata-rata sudah B ke atas. Padahal ini seperti Kemendikbud ini ingin menuju A ya, seperti apa strategi kita. Ya. Ini dari Inspektorat Jenderal perlu melakukan pengawalan agar kita bisa segera ya, karena memang sampelnya cukup banyak ya kalau di Kemendikbud. A-nya di Kemenpan ya tentu nanti sangat beda dengan A di Kemendikbud misalnya ya. Nah, A-nya Menpan itu kan ya kementerian yang kecil ya. Menterinya bicara A ya dalam satu hari, tentu satu kementerian sudah bisa mendengar ya, karena gedungnya hanya di satu tempat. Tapi kalau di Kemendikbud kan kita perlu strategi yang sangat beda ya, mendorong stabilitas kinerja Kemendikbud ini ya. Karena memang banyak sekali unit-unit mandiri ya, yang bahkan sampai level eselon 3 pun mereka harus menunjukkan ukuran-ukuran kinerja. Jadi nanti perlu didorong juga ataupun dilakukan revisi. Kemarin kami juga sempat ditanya ya oleh tim pada saat panel ya di level eselon 1, eselon 2. Ini kenapa Kemendikbud ya unit-unit yang eselon 3 masih ada beberapa yang ukuran keberhasilannya itu masih sekedar output. Jadi kalaupun dia eselon 3 selama dia menjadi unit mandiri, tentu dia harus paling tidak ada 1 atau 2 sasaran dan indikator yang harus berorientasi hasil. Keberadaannya itu memang diharapkan menjawab suatu isu yang penting ya, sesuai dengan alasan kenapa unit kerja tersebut harus ada ya di lingkungan Kemendikbud. Itu yang menjadi PR ya, mungkin akhirnya di perencanaan perlu mengawal lebih lanjut lagi.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan Permenpan 88 ya, yang memang sebetulnya di Permenpan 88 ini pedoman evaluasi aktif mencabut 12 tahun 2015 lebih banyak pemanfaatannya untuk evaluator eksternal. Jadi kalau kita mau ambil dari Permenpan tersebut langsung menjadi misalnya dijadikan Permendikbud misalnya ya, sebagai dasar evaluasi, tentu ada hal-hal yang kurang pas ya, karena ini sifatnya eksternal, jadi perlu penyesuaian lebih lanjut. Terima kasih, saya kembalikan ke Daniela. Ada belum ya Bapak Ibu? Sudah Pak, sudah. Terima kasih banyak Pak. Oh, ya. Monggo Ya. Bapak Ibu. Ya, terkait dengan ciri-ciri tadi ya, kinerja yang akuntabel tadi ya. Artinya kan memang kalau kita bicara tentu sesuai dengan mandat yang kita peroleh ya. Jadi LPMP itu sebetulnya didirikan untuk menjawab ada masalah apa sih, pasti kan ada suatu permasalahan ya, yang harus diatasi lah dengan berdirinya LPMP tadi. Nah, biasanya kalau kita bicara tentang apa sih bedanya kinerja dengan kerja tadi ya. Kinerja tadi kan memang kalau kita lihat dari pemahamannya tadi ya, kinerja atau performance tadi ya, memang istilahnya pertanggungjawaban ya yang kita harus sampaikan ya, kepada stakeholder kita ya, karena kita sudah mendapatkan sebuah bertanggung jawab tadi ya, termasuk anggaran dalam hal ini ya, tentu kita harus mempertanggungjawabkan kinerja tadi. Jadi tentu kalau kita bicara tentang sebuah kinerja, kita bandingkan dengan kerja tadi ya, biasanya juga dari bentuk format dokumennya juga sudah berbeda ya. Biasanya kalau kinerja itu kita bicara tentang ada tujuan, ada indikator, ada sasaran, ada indikator dan target ya. Sementara kalau kerja biasanya nanti ada program kegiatan ya, komponen dan seterusnya lah ya. Nah, biasanya memang yang namanya kinerja itu yang tadi saya sampaikan untuk apa sih isu-isu strategis yang harus dijawab oleh teman-teman dari LPMP DKI tadi terkait dengan masalah-masalah apa ya yang ada di DKI. Nah, inilah yang sebetulnya harus dipertanggungjawabkan. Jadi biasanya yang namanya kinerja itu untuk menghilangkan hal-hal yang negatif ya, atau untuk mempertahankan hal-hal yang memang sudah baik, sudah positif. Hal-hal yang negatif ya tentu mudah lah kita ya, kita banyak hal-hal yang masih kurang ya, misalnya tadi APM, APK misalnya ya yang masih rendah, ataupun juga angka buta huruf misalnya ya, seperti itu. Sementara kalau hal-hal yang positif, hal-hal yang sudah baik, misalnya bagaimana kita mempertahankan opini WTP tadi ya, strateginya seperti apa, itulah yang dijabarkan di dalam program dan kegiatan. Kerjanya itu strateginya seperti apa agar APM dan APK tadi meningkat. Jadi bagaimana akuntabel tadi ya, akuntabel tadi adalah kita mempertanggungjawabkan hal-hal yang sudah kita kerjakan ya, dalam hal ini program dan kegiatan tadi, dan juga apakah sasaran-sasaran yang sudah kita tetapkan berikut indikatornya tadi tercapai atau tidak. Nah, akuntabel tadi atau pertanggungjawaban kita itu dituangkan di dalam laporan kinerja atau LAKIP ya kalau dulu ya. Sekarang istilahnya laporan kinerja tadi. Nah, di dalam laporan kinerja tadi ya kita sampaikan ya sesuai dengan perjanjian kinerja antara kepala LPMP dengan atasan langsungnya ya.
mungkin dari Dirjen ya langsung ya capaiannya seperti apa ya dengan strategi yang ada ya, kan. Strategi ini termasuk SDM kita ya, anggaran yang ada, sarana prasarana ya. Kemudian kita juga kerja dibatasi oleh waktu ya, biasanya dalam 1 tahun anggaran ya, tentu kita harus strategi ya, berkreasi sehingga hal-hal yang masih kita anggap kurang tadi bisa terpenuhi. Jadi di dalam laporan kinerja tadi hal-hal yang sudah baik tercapai ya, biasanya nanti kita sampaikan ya, misalnya sudah tercapai di atas 100%, kita sampaikan dalam bentuk strategi apa yang kita ambil. Tapi kalau target tidak tercapai, ya tentu kita akan sampaikan hambatan-hambatan apa saja yang terjadi ya, sehingga target tadi tidak tercapai. Jadi prinsipnya akuntabel tadi adalah kita transparansi ya, kita sampaikan kepada pihak-pihak yang memberikan kewenangan kepada kita ya, mandat tadi ya, sehingga kita mengembalikan mandat tadi dalam bentuk pelaporan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Raka. Mungkin selanjutnya saya summarize sedikit beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah, apakah Permenpan 88 ini sudah bisa diimplementasikan pada evaluasi SAKIP tahun 2022? Itu pertanyaan pertama, Bapak. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pemberian bobot pada masing-masing kriteria di subkomponen karena jumlah kriteria tidak sama dengan bobotnya? Nah, ini yang pertanyaan kedua. Lalu kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah capaian kinerja tidak lagi menjadi faktor pendukung nilai SAKIP? Yang ketiga, selanjutnya, sebentar Pak, sebentar. Lalu selanjutnya adalah, apakah pencapaian target PK bisa dikatakan SAKIP-nya berhasil? Itu yang keempat. Lalu kemudian yang kelima ini mungkin hampir sama dengan pertanyaan saya, Pak Raka. Bisakah memberikan contoh real? Real berarti kan sudah terimplementasi di kementerian lain begitu Pak ya, karena kan di Kemenpan RB kan memetani banyak kementerian. Adakah contoh real terkait reward and punishment pada poin pengukuran kinerja? Lalu kemudian, mohon maaf banyak ya Pak Raka. Selanjutnya, ini ada pertanyaan yang sama dari Pak atau Bu Nunce, saya tidak akan baca lagi. Nah, itu Pak Raka pertanyaan yang ada di chat. Terima kasih. Kami persilakan Pak. Ya, mohon maaf tadi ada beberapa yang agak terlalu cepat ya Bu ya. Permenpan dimanfaatkan tahun ini ya atau? Iya, apakah diimplementasikan tahun ini? Ya, tentu untuk kami ya, karena ini memang sifatnya eksternal. Tentu kami akan memanfaatkan ini pada saat kami nanti melakukan evaluasi terhadap SAKIP 2021. Ini laporan kinerja 2021 yang akan Bapak Ibu sampaikan ya, kementerian itu, lembaga itu di akhir Februari ya. Kalau untuk Pemda akhir Maret. Nah itu nanti kami akan memanfaatkan Permenpan ini untuk melakukan evaluasi. Nah, kalau untuk kementerian lembaga dan Pemda ya itu tadi yang kami sampaikan, karena ini memang Permenpan ini sifatnya lebih pada eksternal ya, evaluator eksternal dalam hal ini adalah Permenpan, tentu perlu sedikit modifikasi lah ya, karena belum tentu cocok ya untuk seluruh pertanyaan-pertanyaan yang ada tadi jika diterapkan untuk yang di level yang lebih kecil tadi. Jadi seperti itu Bu ya. Kemudian tadi ada sedikit miss tadi ya, apakah capaian kinerja ya
tadi tidak menjadi faktor pendukung ya. Sebetulnya di dalam apa yang kalau dulu bobotnya di Permenpan 12 bobotnya 20 ya, saat ini memang dimasukkan di dalam kriteria-kriteria yang ada di dalam 4 komponen yang lain. Jadi memang di situ kita nanti ada catatan-catatan ya, artinya hal-hal positif apapun ya yang sudah dicapai oleh kementerian lembaga tadi di dalam kertas kerja kami, tentu itu menjadi hal yang menjadi penilaian ya. Nah ini karena memang sifatnya penugasan ini juga berjenjang ya, mulai dari deputi ya, dan eselon 2-nya ya, dan juga Anjak Madya ya selaku koordinator, dan ada ketua tim dan anggota tim, tentu nanti akan kami sampaikan di dalam hasil evaluasi sementara. Izin ya, kemudian yang berikutnya contoh real reward punishment. Sebetulnya kalau di sedikit berbeda ya yang diterapkan oleh Menpan. Mungkin kami pernah juga mengevaluasi BKKBN, Kementerian Sosial ya, termasuk Mendikbud, itu memang peraturannya sudah ada, gitu. Peraturan menterinya, peraturan kepala badannya ya, itu sudah ada ya di BKKBN, di Kementerian Sosial. Tapi pada saat kami tanyakan bagaimana mereka menerapkan pemotongan tadi ya, ini memang sedikit kesulitan ya. Akhirnya memang yang menjadi dasarnya ini di beberapa KL evaluasi itu memang masih berdasarkan kehadiran, dan juga yang harusnya dari SKP tadi kami belum temukan ya, belum lihat secara real. Termasuk di Menpan sendiri ini, mohon maaf kalau kami sampaikan sendiri. Nah ini sebetulnya kalau di Kementerian Keuangan itu mereka berbeda ya, karena mereka itu yang namanya tunjangan kinerja itu bukan untuk dipotong gitu ya. Jadi yang mereka hitung ya dari SKP itu untuk pemberian bonus gitu. Jadi bonusnya satu bulan tunjangan kinerja ya. Ini informasi dari teman yang ada istrinya bekerja di sana ya. Jadi bagaimana mereka mendapatkan bonus. Jadi yang namanya tukin itu tidak untuk dipotong. Yang dipotong itu kalau kinerja mereka tidak tercapai, besaran bonusnya tadi akan dikurangi. Mungkin tidak mendapat besaran bonus. Ini memang ya itulah yang kondisi yang terjadi ya. Kemudian ada 2 lagi Bu, izin pertanyaannya tadi agak. Oke. Baik, sebentar Pak, saya tadi sebentar. Saya harus scrolling lagi. Saya nggak catat juga. Apakah pencapaian target pada PK itu sama dikatakan bahwa sakitnya berhasil, implementasi sakitnya berhasil, Pak? Ya, jadi itu lagi kembali kepada pada saat evaluasi tadi kan ada komponen perencanaan dan pengukuran tadi ya, yang bobotnya terbesar tadi ya. Karena memang masih banyak Pemda-Pemda tadi ya, terutama di Pemda ini ya, atau kalaupun di KL juga yang nilainya masih B ya. Jadi dalam mereka melaporkan kinerjanya ya, itu yang disampaikan laporan program dan kegiatan ya. Jadi program kegiatan ya, berhasil 100%. Tapi sistem akuntabilitas kinerja kan bukan bicara tentang kerja ya, bukan tentang strategi, tapi sebetulnya isu strategis apa yang ingin dibuat dengan kehadiran dari unit kerja tersebut. Jadi memang
bisa saja itu tercapai 100%, tapi kita harus kembali lagi melihat pada perencanaan dan pembangunan sumbernya tadi. Oke. Baik, Pak Raka, ini ada masih lumayan banyak pertanyaannya. Ini ada pertanyaan dari BP PAUD NTB. Cuman pertanyaannya ini hampir satu kali paparan mungkin ya Pak ya, tapi mungkin nanti Pak Raka bisa menjelaskan secara ringkas. Mohon dijelaskan tipe baru dalam penilaian antara Permen 12 dengan Permen 88 Pak, terkait pembobotan 190, 80 sampai dengan 0. Nah ini mungkin Pak Raka bisa menangkap maksudnya. Ya, terima kasih. Ya mungkin secara singkat ya, sebetulnya kan memang ada istilah minimum requirement ya, terutama ini untuk melihat suatu instansi ya, instansi pemerintah, apakah memang sudah melakukan pemenuhan terhadap hal-hal yang dipersyaratkan tadi. Nah ini biasanya ya karena di instansi pemerintah pusat ini kan tidak terlalu banyak unit kerja yang dijadikan mungkin hanya mungkin kalau Kemendikbud ya, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan yang besar-besar ini ya Direktorat Jenderalnya tentu banyak ya, tapi di Pemda ya itu kan tadi di slide saya yang terakhir kan sempat disampaikan ada klaster-klaster tadi ya, ada klaster Putus Pak suaranya terpotong terputus. Suara Pak Raka hilang Pak. Istilah ya paling tidak ada beberapa unit kerja di Pemda tersebut yang sudah mengaplikasikan sistem AKIP. Biasanya yang diambil adalah dari Bapeda, Inspektorat Pendidikan dan Kesehatan. Ya. Sektor-sektor tersebutlah yang biasanya menjadi percontohan. Ya. Apakah kabupaten, kota atau provinsi tersebut sudah cukup baik dalam mengaplikasikan sakit. Nah, kemudian untuk B ya 60 sampai 70 memang ini ada lagi syaratnya ya. Jadi ditambah lagi unit kerja yang evaluasi ya. Jadi minimal sepertiga dari dinas atau badan yang ada di kabupaten, kota atau provinsi tersebut juga harus sudah lebih baik lagi. Ya. Jadi tadi ada misalnya dari pertanian, ya, PU, ya, perhubungan dan lain sebagainya. Nah, ini kenapa kita selalu untuk yang B ke bawah ini biasanya kita lihat lebih dalam lagi seperti apa mereka mengaplikasikan tujuan, indikator, sasaran dan indikator. Ya. Jadi selalu itu yang menjadi hal-hal yang perlu dievaluasi. Nah, kemudian berlanjut ke BB ya, tentu ini kita sudah bicara tentang semakin banyak ya unit kerja yang ada di instansi tersebut mengaplikasikan ya, kemudian juga perjanjian kinerja sudah di cascade ya sampai eselon yang terbawah gitu ya. Kemudian juga penggunaan pohon kinerja ya untuk membuat cascading tadi ya, ini juga perlu nanti kita bisa pelajari ya lebih lanjut di Permenpan 89 ya tentang perjenjangan kinerja di instansi pemerintah.
Dan ini sampai dengan di AA ini juga nanti kita lihat sampai sudah ada restrukturisasi organisasi. Jadi organisasi-organisasi itu tidak hanya lagi melakukan sekedar cross cutting ya, penghematan anggaran, tapi juga sampai organisasi-organisasi yang dianggap tidak bermanfaat sudah digabungkan. Nah ini contohnya yang mendapatkan AA saat ini kan baru provinsi DIY ya. Nah, itu mereka memang sudah menggabungkan banyak unit kerja yang dianggap lebih efektif dan efisien jika mereka digabungkan. Ini kondisinya kurang lebih seperti itu penjelasan saya, Ibu. Baik, terima kasih Pak Raka, ini masih ada. Mungkin saya persingkat, tapi mungkin pertanyaan dari Satken mungkin ada yang mungkin kurang relevan begitu Pak ya, karena memang Bapak Ibu yang disampaikan Pak Raka terkait dengan Permentan 88 ini kan atas KL ya Bapak Ibu, tetapi Pak Raka nanti bisa merespon juga. Yang pertama Pak Raka, kalau untuk tingkatan Satker, misalnya Satker tingkatan eselon 3 atau eselon 2, itu dokumen jangka panjang, menengah, pendek dalam perencanaan kinerja itu seperti apa? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana caranya, mungkin saya terlalu cepat nanti ya, bagaimana caranya mengetahui sudah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja satu Satker, apakah itu sudah efisien atau efektif? Apakah penilaian internal yang dimaksudkan adalah menyandingkan kondisi saat Satker terkini dan di masa lalu ataupun T-1? Lalu kemudian apabila capaian kinerja sudah tidak masuk dalam komponen penilaian, di bab 5 di halaman 39 ada tercantum terkait dengan gambaran hasil evaluasi yang poin 5. Bagaimana cara atau kriteria penilaian atas capaian kinerja ini? Itu yang ketiga, Pak Raka. Atau 3 dulu ya Pak ya? Ya Bu. Ya. Jadi dokumen jangka panjang, menengah, pendek ya. Dalam perencanaan kinerja di tingkat Satker eselon 2, 3 itu seperti apa? Ya memang karena di Kemendikbudristek ini banyak ya eselon 3 yang mandiri gitu ya. Jadi mereka memang harus memiliki renstra tersendiri. Jadi seperti kemarin ada juga yang bertanya gitu. Salah satu saya lupa ya dari Mendikbud itu saya bandingkan dengan sekolah madrasah di Kementerian Agama ya. Pada saat mereka mengajukan untuk WBK zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, itu kan salah satu area yang dievaluasi adalah area akuntabilitas. Ini kan apakah mereka juga memiliki dokumen-dokumen perencanaan tadi jangka panjang, menengah, jangka pendeknya. Nah ini memang ternyata di madrasah aliyah tadi yang diajukan ya mereka sudah menyusun renstranya juga. Artinya renstranya kan tentu kita tidak perlu yang berhalaman-halaman ya seperti di level kementerian ya. Paling tidak dokumen renstra itu bisa menggambarkan dalam 5 tahun ini seperti apa ya. Tentu kita melihat ya dengan ya mungkin dengan analisis SWOT ya kita bisa melihat bermacam tantangan ya isu-isu strategis ya mungkin dalam 5 tahun ke depan seperti apa di madrasah tersebut ya yang harus dihadapi. Nah ini menjadi salah satu poin yang dinilai dalam unit kerja yang diajukan menjadi
BPK ataupun BPPM. Jadi sekali lagi ya seperti LPMP ya itu mereka juga membuat. Ya. Jadi dokumen-dokumen jangka panjang ini di tingkat Satker Eselon 2, Eselon 3 silakan saja kalau dia mandiri ya dia menyusun sendiri. Tapi Eselon 2 yang tidak mandiri ya seperti Eselon 2 kami, asisten deputi kami ya tentu Rensranya tercakup di dalam Rensra deputinya atau kalau di tempat Bapak Ibu mungkin di Direktorat Jenderalnya lah ya ada direktur-direktur yang cukup Rensra yang mereka kawal itu di dalam Rensra Dirjen. Cara mengetahui apakah sudah terjadi peningkatan kinerja dan perbaikan ya, Satker yang efektif dan efisien. Ya, apakah dengan penilaian internal dengan menyandingkan kondisi saat ini dengan masa lalu ya, ini tentu hanya menjadi salah satu cara saja ya. Bagaimana kita menyandingkan ya kondisi Satker saat ini dengan masa lalu. Tentu di dalam di dalam perjanjian kinerja ya yang merupakan janji ya seorang pejabat tadi ya misalnya eselon 3 mandiri berjanji kepada eselon 2-nya atau kepada yang lebih tinggi ya pada direktur jenderal. Itu silakan saja kalau memang yang namanya perjanjian kinerja itu sebetulnya adalah turunan dari Rensra ya, turunan dari Rensra yang kita ambil sesuai dengan tahun misalnya Rensra 2020 sampai dengan 2024. Saat ini kita menyusun pertanggungjawaban Satker 2021 tentu itulah yang harus kita sampaikan kepada masyarakat ya, yang kita bertanggungjawabkan. Dan di akhir periode Rensra kita juga harus menyampaikan apakah Rensra tadi juga dalam hal ini secara 5 tahunan tujuannya tadi juga tercapai atau tidak. Nah, inilah yang harusnya disampaikan. Tentu banyak hal yang bisa kita olah ya, terutama di dalam bab 3 laporan kinerja tadi seperti apa keberhasilan ataupun kegagalan dari tiap-tiap sasaran yang harus kita kawal tadi. Tentu dengan menceritakan berbagai macam program dan kegiatan yang kita laksanakan tadi itu sudah cukup menggambarkan apakah kinerja kita tercapai atau tidak. Kemudian berikutnya ini ada pertanyaan capaian kinerja ya. Sudah tidak masuk dalam komponen penilaian ya ini pada bab 5 di halaman 39 mengenai gambaran hasil evaluasi atas capaian kinerja ya. Memang ini tadi ya Bapak Ibu, jadi di dalam komponen-komponen atau subkomponen dan kriteria yang ada di 4 komponen tadi, capaian-capaian kinerja tadi sifatnya lebih dimasukkan ke dalam situ ya, karena capaian kinerja ini kan bisa berupa apakah target kita tercapai atau tidak, itu juga merupakan hal-hal yang diukur ya. Kemudian juga pertanyaan-pertanyaan lain ya seperti apakah kita juga mendapatkan penghargaan ya di level internasional ya terkait dengan pencegahan korupsi ya, dan hal-hal lain yang sifatnya positif tadi ya, yang bisa disampaikan ya, itu biasanya nanti kita masukkan di dalam catatan hasil evaluasi. Ini tentu ini juga akan kami sampaikan kembali kepada tim perumus kebijakan hal-hal yang ditanyakan oleh Bapak Ibu kepada kami tadi. Seluruh pertanyaan ini juga kami simpan ya, dan kami akan sampaikan juga ke teman-teman di perumus kebijakan.
Kami kembalikan ke Bu Nela. Baik Pak Raka, selanjutnya Bapak terkait dengan Permenpan 88 2021 ini, apakah tersedia ruang atau waktu kita menanggapi penilaian sakit yang dilakukan oleh pihak penilai sebelum nilai ataupun sebelum predikat sakit ini diterbitkan, sehingga ada komunikasi begitu atau ada kesepakatan terhadap hasil penilaian tersebut. Itu yang pertama Pak. Lalu kemudian yang kedua, pada LKE khusus untuk poin perencanaan kinerja, ada dokumen baru yang harus dipenuhi, misalnya dokumen pedoman perencanaan kinerja. Mungkin bisa dijelaskan lebih teknis terkait dokumen tersebut, Pak. Apakah ini kalau di tingkat Satker harus juga menyusun dokumen tersebut atau seperti apa? Lalu ada pertanyaan, Permenpan 88 ini apakah tidak bertentangan dengan Perpres nomor 29 tahun 2014 khusus Kita mau masuk tujuan evaluasi, ya, ruang lingkupnya seperti apa, ya. Nanti kita berdiskusi, melakukan evaluasi. Bisa juga nanti berdasarkan data-data yang dikirim secara online ke aplikasi kami, ya, kerja kami, ya. Kemudian setelah selesai, seperti saat ini juga secara bersamaan kita juga melakukan exit meeting, ya. Artinya sebelum kami menerbitkan pelaporan itu, kita juga ada mekanisme pamit, ya. Artinya kita keluar secara resmi, kita juga menyampaikan hal-hal apa saja, ya, baik permasalahan ataupun rekomendasi terkait dengan baik reformasi birokrasi atau juga akuntabilitas kinerjanya. Jadi seperti itu. Dan biasanya pada saat evaluasi pun kita bisa langsung berdiskusi dengan tim, ya, artinya bisa langsung memberikan perubahan-perubahan, dokumen apa, perbaikan, silakan saja. Itu lebih baik saat masih berlangsung, sehingga tidak perlu lagi masuk di dalam dokumen exit meeting. Kemudian juga dokumen perencanaan kinerja tadi, seperti apa saja yang ada di masing-masing satker tadi, ya, yang harus disiapkan. Ini pemahaman saya pada saat evaluator mau melakukan evaluasi tentu akan menanyakan dokumen-dokumen apa saja yang sudah disusun. Ya, karena kita memang nilainya sudah BB, ya, tentu kita ingin mendapatkan nilai yang lebih baik lagi, ya. Tentu ini sekaligus menjawab kalau AA tadi seperti apa, ya, yang dokumen-dokumen yang harus yang disiapkan A ataupun AA, ya. Kalau kita kan saat ini masih di bawah 80, ya, 70 sekian. Kita ingin ke A ataupun menjadi AA tadi. Jadi memang kalau di level kementerian kita sudah mendapatkan dokumen-dokumen antara BB dengan A ini tidak banyak hal-hal yang berbeda, ya. Misalnya dokumen kinerja pada tingkat KL sudah result oriented atau sudah berorientasi hasil. Kemudian juga dokumen kinerja pada seluruh di seluruh direktorat jenderal, ya. Tadi di level kementerian, kemudian di level direktorat jenderal ataupun inspektorat jenderal, ya, level-level unit eselon 1 tadi, ini juga sudah harus berorientasi hasil, ya. Kemudian juga perjanjian kinerja, ya, di eselon
2 ataupun 3 mandiri ini sudah harus ada dan kualitasnya juga berorientasi hasil. Makanya tadi tidak bisa lagi tolerir kalau untuk sidang A ini masih ada unit kerja yang mandiri tadi ya di eselon 3 masih bunyinya itu masih sekedar output ya. Jadi ini yang perlu dilakukan evaluasi karena kita untuk A saja kita harus 100% unit kerjanya tadi berorientasi hasil. Kemudian di level eselon 3 mandiri tadi juga sudah berkualitas. Kemudian juga misalkan SKP tadi ya, individu tadi ya, walaupun belum kualitas menjadi tuntutan ya untuk A ya, tapi kalau untuk AA kualitasnya juga harus sudah jadi turunan kinerja dari organisasi. Kemudian juga ini adalah rencana aksi tadi ya, apakah juga rencana aksi dimonef secara berkala ya, paling tidak untuk seluruh unit kerja tadi, Direktorat Jenderal tadi dimonef secara berkala per triwulan. Kemudian rencana aksi sudah ada dokumennya ya dengan kualitas yang dimonef setiap triwulan. Kemudian juga evaluasi internal ya. Ini lebih banyak ya dari Inspektorat Jenderal tadi, tempatnya apakah juga sudah ada implementasi ya, dan juga ada istilah integrasi tadi ya, integrasi dari evaluasi internal tadi. Kemudian laporan hasil evaluasi ya, ini diharapkan juga merekam ya temuan dan rekomendasi perbaikan sistematif dari masing-masing unit kerja yang dievaluasikan tadi ya, dan juga di dalam LHE tadi misalnya